buat Gracia ini. Dan saya percaya bahwa tempat ini dianugerahkan oleh Tuhan buat setiap orang yang mempunyai kerinduan, punya keintiman. Saudara, tempat ini dibangun oleh karena anugerah Tuhan. Tempat ini dibangun oleh karena kehendak Tuhan. Saudara tahu bahwa suatu saat Tuhan merindukan di tempat ini ada suatu taman dengan desain yang Tuhan sudah tentukan. Dan ini terjadi kurang lebih 1-2 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 6 Mei tahun 2019. Taman ini jadi, dan Tuhan mengasihi akan tempat ini. Dan Tuhan hadir di tempat ini. Setiap orang yang datang dan berdoa selalu ketemu dengan Tuhan. Ada sesuatu tempat di mana tempat ini adalah suatu tempat yang kita katakan suatu ruang untuk penyembahan dan pujian. Dan saudara tahu, di sebelah kiri saya ada satu taman yang dinamakan Taman Bunga. Disinilah adanya taman keintiman antara kita dengan Tuhan. Di sebelah sini ada sesuatu yang dinamakan suatu kolam mutiara, di mana banyak sekali mutiara-mutiara yang ditaburkan di tempat ini. Kalau saudara melihat di sebelah kanan saya, inilah tempat di mana kami bisa berada seperti firman Tuhan katakan, orang yang duduk di dalam taman anggur itu adalah mengalami terobosan dan sesuatu hal yang dinamakan kelimpahan. Saudara tahu di sebelah kiri saya tempat mengikai Tuhan, suatu tempat antara pertemuan antara kita dengan Tuhan. Dan beberapa setahun kemudian, beberapa waktu, Tuhan ingin untuk taman ini diperluas, saudara. Dan kami memperluas taman ini. Inilah tempat pintu memasuki akan taman yang kedua, yaitu dinamakan Taman Springwood. Taman mana kita boleh bertemu dengan Tuhan dengan pintu mata air yang selalu memantau tempat. Jadi di sebelah ini ada yang dinamakan Kubur Betseba. Inilah yang dinamakan tempat akan selalu mengalir suatu sumur yang tidak akan mengalir. Bagaimana apa yang Tuhan inginkan dari suatu sumur. Saudara tahu dari sini anakku yang disebutkan setelah bukan diri saya, ada satu orang yang dinamakan tempat mana dan senjata ada cuma tempat. Dan saudara tahu bagaimana yang akan baru terjadi setelah terjadi pada ketiga bulan Juni tahun 2020. Tuhan nyatakan sesuatu hal yang luar biasa. Setiap ornamen yang ada itu mengeluarkan energi. Saudara, inilah yang dinamakan suatu ornamen destiny dari bintang Daud, yang menyatakan Daud adalah raja yang dapat menyelesaikan destiny-nya dari panggilan yang pertama sampai terakhir, yang bisa menyatakan bahwa destiny-nya nyampe. Tuhan menyuruhkan untuk membuat lambang bintang Daud. Dan apa yang terjadi?
Saudara kalau melihat minyak keluar dari tempat ini, saudara lihat inilah minyak. Minyak yang keluar selalu menetes di tempat ini. Ini menandakan, dan saudara melihat, lihatlah minyak ini. Minyak yang terus menetes, yang menandakan bahwa Tuhan memberikan pengurapan sampai destiny saudara dan saya akan mencapai sesuatu yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan destiny saudara dan saya. Kalau bisa melihat akan semuanya ini, saudara melihat inilah yang dinamakan kecapi, lambang daripada penyembahan dan pujian. Dan kecapi ini pun mengeluarkan minyak yang menandakan pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas kecapi dan pengurapan. Saudara melihat inilah yang dinamakan pedang terobosan. Pedang adalah sesuatu yang melambangkan bahwa pedang itu firman Tuhan untuk menerobos, untuk membabat habis. Dan saudara tahu, ini pun keluar minyak. Saudara bisa melihat bahwa ini keluar minyak. Dan saya percaya ini akan mengakibatkan saudara bisa melihat akan minyak yang keluar dari tempat. Saudara, ini adalah tongkat otoritas raja-raja. Tahun ini adalah tahun yang tidak mudah. Dan Tuhan berikan akan tongkat raja-raja untuk setiap anak-anak Tuhan boleh mempergunakan akan tongkat otoritas ini. Dan tongkat ini mengeluarkan minyak, suatu lambang Tuhan berkenan untuk pengurapan daripada otoritas raja-raja. Dan ini pun mengeluarkan minyak. Saudara melihat akan minyak yang keluar dari tongkat otoritas ini. Tuhan itu luar biasa banget, saudara. Dan di sebelah kiri saya, ini adalah satu kunci untuk mengerti hatinya Bapa. Ini memang tidak sesuatu hal yang mudah, tetapi saya percaya dengan minyak yang keluar dari kunci daripada hati Bapak ini, kita akan dapat mempunyai keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Dan di sebelahnya kita melihat inilah yang dinamakan urapan iman. Untuk saat ini banyak sekali yang mengalami keruntuhan iman dengan segala masalah yang mereka hadapi. Tapi saat ini Tuhan kata-kata ini perisai iman akan keluar minyak. Dan saudara lihat kalau saya melihat di sini, inilah minyak yang keluar, minyak yang keluar dari tempat dan menetes dan menetes. Saudara bisa melihat inilah minyak, dan semua minyak yang ada mempunyai keharuman yang satu dengan yang lain berbeda. Saya tahu ini semua berasal dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyatakan, tidak ada pabrik yang bisa membuat minyak seperti ini. Tapi Tuhan lakukan ini semua karena mengasihi akan setiap anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Inilah yang dinamakan satu ornamen Hineni. Ini pun keluar minyak, saudara. Dan kami tampung terus menerus. Dan kami percaya hati Hineni itulah yang Tuhan rindukan, supaya kita tetap mempunyai hati Hineni. Yang terakhir, baru saja bahwa yang dinamakan panah kemenangan baru kemarin kita pasang. Ternyata apa yang terjadi, Tuhan jamah dan keluar akan minyak. Lihat, inilah minyak yang keluar. Minyak yang keluar dari panah kemenangan sebagai suatu lambang bahwa
Inilah minyak kemenangan. Minyak yang diberikan untuk kita boleh mempunyai kendaraan kemenangan. Melejit lebih lagi di dalam masa-masa kesukaran. Saudara, banyak perkara yang kita dapatkan. Tapi saya percaya ini akan menjadikan berkat yang luar biasa bagi seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Kita akan masuk ke dalam ruang keintiman, masuk ke dalam ruang manusia kita. Daun yang sebenarnya adalah daun mati, tapi mengeluarkan minyak. Dan minyak yang keluar ini Tuhan katakan, ini adalah minyak kesembuhan yang keluar dari daun kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus. Saudara, kalau kita melihat mujizat yang terjadi dari perkara-perkara yang mati bisa keluar akan suatu minyak yang luar biasa. Iman dan kedalaman Tuhan. Ini saya ada di tempat ini. Ini adalah bejana-bejana yang sebenarnya merupakan bejana yang dinamakan, tidak ada sesuatu yang dinamakan bahwa bejana ini bisa mengeluarkan minyak, tetapi Tuhan memberikan akan minyak ini. Saya akan mampu supaya saudara tahu bahwa betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Inilah yang setiap kali kita tampung minyaknya. Ini sesuatu bejana yang sebenarnya aneh tapi nyata. Mujizat dinyatakan. Saudara melihat, saya akan tuangkan minyak ini. Dalam pelita yang melambangkan firman Tuhan katakan, hendaklah pelitamu tetap menyala pada akhir zaman ini. Dan pelita ini selalu ada minyaknya. Ini adalah sesuatu bejana yang berasal dari agung, bentuknya seperti ini. Tuhan berikan minyak dan bau daripada minyak ini. Saudara bisa melihat minyak keluar dari tempat ini. Dan inilah namanya minyak berlipat harga. Saudara, yang terakhir, ini adalah madu yang keluar. Madu yang keluar dari buah anggur. Saudara melihat ini, anggur ini keluar madu.
dan kami tampung. Kami sudah mendapatkan seperti dan ini setengah botol ini. Saya percaya ini akan cukup untuk tanggal 12. Keajaiban yang terjadi. Saya teringat akan 10 tulah yang ada di Mesir. Tuhan bisa membuat perkara-perkara untuk membuat orang Mesir itu mengalami banyak musibah. Tuhan juga bisa membuat perkara yang ajaib pada akhir zaman ini di tempat ini. Saya percaya sampai dengan tanggal 12 ini akan setiap hari Tuhan anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan buat kita. Dan saudara tahu, ini rasanya benar-benar madu, betul-betul madu. Rasanya manis sekali. Saya mau sampaikan kepada saudara, semua bukan karena gagal dan kuat kami. Ini sekarang semua adalah anugerah daripada Tuhan. Saya rasakan bahwa kalau kita dipercayakan untuk mengelola akan perkara ini, akan taman yang begitu indah. Walaupun saya tahu dibandingkan dengan taman yang ada di surga, gak ada seberapanya. Ini terlalu kecil. Kalau kita melihat semuanya ini adalah sesuatu barang tiruan, sesuatu barang yang mati. Di surga adalah sesuatu barang yang semuanya hidup, semua dapat dinikmati. Tapi kalau saat ini hanya seperti ini, yang penting Tuhan hadir dimanapun juga kita berada. Saya bersyukur untuk semuanya. Taman ini dibuka setiap jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Kami tidak membatasi siapapun yang datang. Tetapi karena masa-masa saat ini adalah masa PSBB, maka dibatasi setiap yang masuk hanya 10 orang dan 10 orang. Supaya adanya sesuatu hal, adanya social distancing. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, mari saudara, saat ini siapkan diri dalam akhir zaman ini, supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk kita benar menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Kita akan kata ke Tuhan, saya melihat banyak mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak mungkin minyak bisa keluar dari barang yang mati, tapi Kau nyatakan bisa. Bagaimana madu biasanya itu dibuat dari sesuatu hal, mungkin dari lebah, mungkin
mungkin dari sesuatu hal, yaitu dari binatang-binatang. Tetapi saudara, kalau kita melihat anggur bisa keluar madu, ini sesuatu hal yang mustahil. Biarlah kita percaya bahwa dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dulu Dia bisa membuat sesuatu, saat ini pun Tuhan bisa membuat sesuatu. Satu hal saya ingin sampaikan kepada saudara, tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai meninggalkan Tuhan, dan kita akan bisa kumpul di dalam kerajaan surga. Inilah penjelasan saya tentang taman ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.